Hai, apa kabar kalian semua? Tentu, kalian sudah siap dengan ketegangan serial cerita Prison Break bersama saya Mas Ad di channel Nobar Series. Check it out. Dipersembahkan oleh Lantang Balap. Di halaman Fox River, Scofield dengan rencana pelarian dalam kepalanya kali ini mencoba mengajak DB Cooper untuk ikut dalam rencana tersebut. Bukannya tertarik, DB Cooper malah meminta Scofield untuk memperhatikan ketegangan antar ras yang sedang memanas di Fox River. Bigger things to worry about it than whites and blacks are going at each other real soon here. Besides, and a lot of guys bleed. There a reason? Reason you don't put cats and dogs in the same cage. They don't get along. Saat Scofield memperhatikan tatonya yang bertuliskan Alan Switzer beserta angka-angka di sana, Sucre mengetahui bahwa akan ada sidak ruang sel tahanan. Bellick mendapati Scofield sedang memegang sajam yang sebenarnya adalah milik Sucre. Untungnya ada kepala sipir Pope. Hand it over. Sucre harus masuk ke sel isolasi, namun Bellick semakin kesal kepada Scofield karena mendapat pembelaan dari Pope. Billy. Which side are you on anyhow? You're not a good liar. Come on, Sucre, you're going to the shoe. You may run this place during the day, but I run it during the night. Kemudian, Scofield bertemu dengan Link di dalam gereja. Dia mengatakan pada kakaknya bahwa rumah sakit penjara adalah titik pengamanan terlemah di Fox River. Selama ia dianggap diabetes, dia akan sering ke sana untuk mempersiapkan langkah-langkah berikutnya. Karena itu, Scofield memerlukan Pugnac sebagai penurun kadar insulin. Dan untuk mendapatkan Pugnac, dia memerlukan Zeno. Mendengar itu, Link menjadi ragu karena tak mungkin Scofield memiliki kunci untuk keluar dari selnya. Sebaliknya, Scofield merasa yakin karena dia memiliki semacam kunci. I'm doing his time. Staying out of trouble. You're not looking for trouble. This is madness. You can't even get out of your cell. What, you got a key? Something like that. Di halaman penjara, Scofield menuju sebuah bangku untuk melepaskan bautnya. Inilah baut Alan Switzer yang akan dijadikan semacam kunci. Tapi eits, tidak semudah itu. Scofield harus berhadapan dengan penguasa wilayah tersebut, yakni T-Bag, seorang tahanan kasus pembunuhan yang disertai kekerasan seksual. T-Bag selalu ditemani pacar lelakinya bernama Maytag. Dia menawarkan perlindungan kepada Scofield dari ancaman para tahanan kulit hitam. Rupanya, T-Bag sangat rasis dan meminta Scofield untuk berpihak padanya dalam perang antar ras yang menurutnya akan segera berkecamuk. Scofield menolaknya, dan dia harus pergi sebelum berhasil melepas bautnya. I'll pass. You best move then. Now. Around these bleachers again. It's gonna be more than just words we're exchanging. Ketika ia kembali dan berhasil melepas baut tersebut, T-Bag mengetahui dan merampasnya. Di luar Fox River, Veronica berusaha keras menggali bukti-bukti lain untuk membongkar kasus Link dengan cara menghubungi teman pengacaranya. Hal ini dilakukannya tidak hanya demi tegaknya keadilan, tetapi juga demi kenangan dan perasaan yang pernah ada antara Link dan dirinya. I want to remember this. No. Oh, come on. Come on, V, please, just one. Kembali ke Fox River, Bellick dengan penuh curiga memeriksa sel Scofield dan menemukan bekas catatan bertuliskan Alan Switzer. Scofield berpikir keras dan mencari cara untuk mendapatkan baut itu kembali. Akhirnya,
dia mendekati Abruzzi untuk meminta bantuan. Abruzzi malah menagih janji tentang informasi Fibonacci kepada Schofield dan mulai tidak sabar dengan permainan Schofield. Standing outside those walls. I say I've heard nothing but blabber. Setelah itu, Abruzzi dikunjungi oleh teman-teman mafianya dan mendapat tekanan dari mereka. Mereka mengetahui bahwa ada orang dalam penjara yang memiliki informasi tentang Fibonacci. Mereka ingin agar Abruzzi secepatnya mendapatkan informasi dari orang tersebut karena sebuah sidang akan digelar dan dapat menyeret nama mereka untuk dijebloskan ke penjara jika Fibonacci tidak ditemukan. Untuk memastikan hal tersebut, keselamatan istri dan anak Abruzzi menjadi taruhannya. This guy will get Fibonacci. Be well, John. Pull up the manifest. Sementara itu, ketegangan di Fox River semakin meningkat. Setiap napi bersiap-siap untuk perang antar ras. Mengingat pentingnya baut itu, Schofield mengatakan pada T-Bag dan gengnya bahwa dia akan berpihak pada mereka saat perkelahian nanti. Sure, I heard that, Fish. Did you just say you're in? That's right. Whatever it takes, you want me to fight, I'll fight. Sinut yang mengetahui hal tersebut dari balik selnya, akhirnya menahan Puknak yang sudah berada di tangannya dari Schofield. Di kantornya, Veronica mendapatkan bukti video CCTV dari rekan pengacaranya yang memperlihatkan bahwa Link berada di TKP. Setelah itu, Veronica mengunjungi Link dan seolah tidak percaya dengan semua perkataan Link. Lincoln pun berdalih, meskipun malam itu dia berada di bawah pengaruh cimeng, dia masih dapat mengingat bahwa dia tidak pernah menarik pelatuk pistolnya. Dia mengatakan bahwa kakak wapres tersebut telah meninggal dalam mobil ketika dia mendekatinya. Namun nampaknya Veronica masih sulit mempercayainya. Dalton was about him. Stubner, the country who had motive to kill him was you. Di sisi lain, Veronica yang tidak puas dengan bukti-bukti yang ditolak oleh Link akhirnya menemui keluarga Crab Simons. Veronica bertemu dengan ibu Crab Simons dan mengatakan bahwa Crab sudah meninggal. Dan di balik jendela, seseorang mencuri dengar percakapan mereka. Sorry. Di suatu malam pesta, sebuah mobil limo menepi di halaman nightclub. Marie Cruz tidak segera turun, dan Hector mencoba membujuknya. Hector seakan tahu, ini pasti karena Sucre tidak menelpon Marie Cruz di hari ulang tahunnya. Dengan kelihayan bujuk rayu seorang player sejati, Marie Cruz akhirnya bersedia turun dan masuk ke klub. Kembali ke Fox River. Saat semua tahanan keluar dari sel untuk dihitung, kerusuhan pun dimulai. T-Bag melihat Schofield sedang menghajar Maytag demi mengambil baut yang diperlukannya. Seorang napi kulit hitam menikam Maytag beberapa kali dan Maytag ambruk ke arah Schofield. Sebenarnya, Maytag sedang meminta tolong. Namun T-Bag melihat Schofield berlumuran darah Maytag dan menyalahkan Schofield atas terbunuhnya Maytag. T-Bag bersumpah akan melakukan balas dendam kepada Schofield atas kejadian tersebut. Kepala sipir pub memutuskan untuk melockdown Fox River selama 48 jam karena kerusuhan tersebut. Sementara itu, di kantornya Veronica menerima telepon dari Leticia Barris, mantan pacar Crab Simons. Leticia sangat paranoid dan meminta bertemu dengan Veronica di sebuah taman kota. Sepanjang pertemuan tersebut, Leticia nampak gelisah dan merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang. Leticia mengatakan bahwa mereka akan segera membunuh Lincoln, sebagaimana mereka telah membunuh Crab pacarnya. Crab dibunuh karena mengetahui sesuatu hal yang rahasia, dan kasus terbunuhnya kakak wapres sudah pasti bukan Lincoln pelakunya, namun telah direncanakan dan dilakukan oleh pihak yang sama yang disebutnya sebagai mereka. Di sisi lain, Agen Kellerman sedang menelpon seorang perempuan yang terdengar seperti bosnya.
Dengan gugup dia mengatakan bahwa ada pengacara yang mengusik kasus Lincoln Burrows. Rupanya perempuan itu sudah tahu bahwa pengacara itu adalah Veronica dan memerintahkan kepada Kellerman untuk segera menyingkirkannya. To what we're doing is expendable. Do to make this go away. Di dalam selnya, Scofield menggosok baut yang telah didapatkannya tersebut ke lantai. Dia akan membentuknya hingga sesuai dengan ukuran yang sudah ditatokan di lengannya. Baut tersebut akhirnya telah menjadi semacam kunci yang dimaksudnya. Dengan kunci ini, dia akan bisa membuka toilet selnya yang memiliki saluran air yang tembus ke ruang Dr. Sarah. Setelah lockdown berakhir, Scofield mendapat kepercayaan baru dari Sinut dan dia mendapat puknak tepat sebelum dia menjalani tes diabetes dari Dr. Sarah. Late than never, right? Schofield, infirmary. We'll see about that. What it is you're doing up there? Ketika tes darahnya sedang berlangsung, Dr. Sarah memperhatikan kegelisahan Scofield. Dan ternyata hasilnya Scofield positif diabetes. Scofield terlihat lega, namun Dr. Sarah merasa bingung dan menyampaikan hal tersebut pada perawatnya. Okay. See you Wednesday. Keluar dari ruang perawatan, Scofield langsung disambut oleh Kapten Bellick yang dengan senang hati mengumpankannya pada Abruzzi yang telah hilang kesabarannya. Di gudang penjara, Abruzzi dan komplotannya telah bersiap menantikan kedatangan Scofield. Kali ini, Abruzzi akan menggunakan segala cara agar Scofield mengungkapkan informasi detail tentang Fibonacci. Scofield tetap bersikeras, tidak akan mengungkapkannya sebelum mereka berada di luar tembok penjara. Abruzzi yang sudah sangat geram memerintahkan anak buahnya untuk bersiap melakukan penyiksaan terhadap Scofield. Karena Scofield tetap bersikukuh, maka dia harus rela kehilangan jari kelingking kaki kirinya. Sampai di sini, cerita akan bersambung ke episode berikutnya. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Terima kasih.